masuk pondok doa ini. Nanti 309 tahun nggak terasa. Loh, sudah tua ternyata. Nah, nggak terasa. Karena ini Ashabul Kahfi masuk gua doa ini akhirnya betah. Bukan hanya 10 tahun, 12 tahun, 309 tahun. Salah tamati sinin wasdatul isam. Ini doanya supaya mondok kerasan itu, betah. Cerita-cerita dalam kitab-kitab tafsir itu Ashabul Kahfi itu asalnya anaknya orang-orang di kota yang rame, yang mewah. Tapi karena kota itu tidak ada suasana agama, tidak ada agama, mereka berlindung ke gua, ingin menyelamatkan diri dari suasana-suasana yang buruk itu. Ashabul Kahfi itu seperti kamu ini. Di rumah nggak ada suasana agama, adanya televisi, radio, HP, maksiat. Terus berlindung ke gua, ini pondok ini. Maka di pondok itu kamu lihat kan ada logonya, ada gambar gua itu. Nah, itu maksudnya itu Ashabul Kahfi ini. Nah. Iqra itu Raqim. Iqra itu Raqim. Di dalam gua terus ngaji. Nah. Maka kamu ini Ashabul Kahfi. Maka jangan keluar kemana-mana, nanti dimakan sama setan. Kalau keluar wal yatalattaf, harus hati-hati betul-betul. Bagaimana hati-hati? Keluar dengan berjamaah. Saya lihat orang-orang yang suka keluar pondok tidak berjamaah, itu jadinya itu membuat masalah untuk dirinya sendiri dan membuat masalah untuk umat. Maka harus kalau keluar wal yatalattaf, harus hati-hati betul. Ini saya ini di luar benteng ini, dalam benteng aja kadang-kadang masih disergap musuh nih. Kalau di luar benteng bagaimana saya ini? Mampus saya ini. Setelah masuk gua mereka berdoa, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau masuk pondok doa ini. Nanti 309 tahun nggak terasa. Loh, sudah tua ternyata. Nah, nggak terasa. Karena ini Ashabul Kahfi masuk gua doa ini akhirnya betah. Bukan hanya 10 tahun, 12 tahun, 309 tahun. Salah tamati sinin wasdatul isam. Ini doanya supaya mondok kerasan itu, betah. Kadang-kadang kan santri baru ada yang mengeluh, Pak, saya tidak betah. Tapi baca doa ini. Kalau ingin betah loh, kalau ingin pulang, pulang aja. Untuk apa itu orang-orang begitu? Diajak ngaji nggak betah, orang apa itu? Pulang aja. Kalau mau betah, baca ayat ini. Rabbana, hai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kita min ladunka, dari sisi Engkau, rahmat dan rahmat, wa hayyi', dan perbaikilah lana, untuk kami, atau siapkanlah, wa hayyi', dan siapkanlah, hayyi' ayu hayyi'u, wa hayyi', dan siapkanlah lana, untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, kelurusan. Jadikanlah urusan kami ini akhirnya itu lurus gitu. Jadi siapkanlah urusan kami ini, kerja-kerja kami, tinggal di gua ini, jadikanlah, siapkanlah akhirnya itu jadi baik. Ringkasnya wahyi lana min amir rasyada, itu supaya nanti akhirnya itu baik. Ini doa penting, ini doa Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu setelah bangun dari tidurnya itu tadi, jadi asbab hidayah untuk negerinya. Lah kita ingin setelah kita mondok 10 tahun sampai takhusus, terus pulang jadi asbab hidayah, jadi kiai di kampungnya,
ngidupkan dakwah, ngidupkan ngaji, ngimami tarawih 30 juz. Suaranya enak lagi. Dapat istri solehah. Nah, anak-anaknya baik-baik semua, soleh-soleh semua. Ngaji lagi semua. Ini wahyi lana mi amrina rasyada. Ada juga orang yang ngaji, loh akhir-akhirnya itu malah nggak betah, akhir-akhirnya malah tolah-toleh. Nah, ini tidak namanya tidak rasyada ini. Ini doa ini kamu renungi betul-betul, ini doa penting untuk kamu ini. Kamu baca, setiap masuk kamar baca ini. Biar jadi kayak Ashabul Kahfi. Di pondok betah, pulang jadi asbab hidayah. Ini Masya Allah. Surat ini surat penting ternyata ini. Untuk kita semua. Fadarabna, maka aku tutup ala adhanim, atas telinga-telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua. Jadi telinganya ditutup oleh Allah dalam gua. Maksudnya tidak dengar suara-suara hujan, suara apa-apa enggak. Maka orang itu kalau mondok telinganya ditutup. Jangan dengarkan berita-berita luar. Nanti nggak betah mondok. Maka larangan keras pondok itu punya HP. Karena itu berarti membuka telinga, bukan menutup telinga. Dibuka telinganya waktu ngaji saja. Berita-berita luar tutup. Sekarang kita mau jadi Ashabul Kahfi. Mana setuju nggak ini? Kalau nggak setuju kamu buka aja. Nanti kan bingung sendiri kamu. Di rumah ada walimah, dengar. Di rumah ada khitanan, ikut khitanan. Di rumah ada sapi mati, pulang. Nah, sapinya sembuh, pulang lagi. Ini ada orang Bluro beberapa tahun yang lalu tuh, sekarang jadi ustadz di sini, nggak saya sebutkan. Saya mau pulang minta izin. Ada apa? Ada syukuran. Syukuran apa? Sapi saya sembuh sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang ngaji kok tahu sapi sembuh, sapi sakit ini gimana ini? Orang Bluro ini, Bluro. Namanya dirahasiakan. Karena sekarang sudah jadi ustadz ini ya. Padahal dulu itu kalau dia nggak hati-hati jadi pengembala sapi. Jadi gara-gara dia juga masih, alhamdulillah. Nanti kalau ada ustaz kok rumahnya Bluro kamu curigai, mungkin itu yang diceritakan. Yang diceritakan itu, Mang Bluro itu ajaib kok itu. Fil kahfi, di dalam gua, sinina ada dalam beberapa tahun, sinina dalam beberapa tahun, ada yang terbilang. Tsumma ba'atham, kemudian aku bangunkan mereka. Lina alama, supaya kami tahu ayul hizbaini, manakah golongan, dua golongan, ahsa, lebih menghitung, lima labisu amada, kepada perkara labisu yang mereka tinggal dalam gua, amadan, waktunya. Jadi setelah tidur selama 309 tahun, aku bangunkan mereka supaya aku tahu manakah dari golongan dua, dari dua golongan yang lebih bisa menghitung mengenai berapa tinggal mereka. Jadi maksudnya bagaimana? Karena ini terjadi keajaiban. Mereka itu tidur nggak terasa, tahu-tahu sudah sekian ratus tahun. Sehingga ketika bangun tidur itu mereka bertanya-tanya satu sama lain, kita sudah berapa hari di sini ya?
Habisnya yauman aw ba'dha yaum. Mungkin ya sekitar sehari gitu ya. Nah, enggak, ini kita sudah agak lama kelihatan di sini. Enggak, baru kemarin. Karena ini terjadi satu keajaiban, ya seperti santri itu 10 tahun nggak terasa. Tanya, kamu sudah berapa tahun di Temboro? Oh, perasaan saya baru 10 hari. Loh. Kau sudah sampai takhusus? Oh, iya, emang Allah jadikan saya kayak Ashabul Kahfi, nggak terasa saya. Loh, enggak, kalau kamu sudah 10 tahun, kamu dulu kecil, sekarang besar. Nah, kamu jangan lihat itu, perasaan saya itu cuma baru sehari semalam di sini itu. Nah, Ashabul Kahfi itu gitu. Ajaib ya. Nah, jadi Allah Subhanahu, waktu itu lama atau pendek itu sebetulnya bukan karena waktu itu sendiri, tapi Allah tuh bikin rasa pendek apa bikin rasa panjang. Di padang mahsyar itu fi yaumin kana miqdaru gimana? Al-Hasanah khamsin al-hasanah gimana ayatnya? Ya guys, saya kira khamsin al-hasanah. Yaumin kana miqdaru khamsin al-hasanah. Coba fasbir sarban zamida innahum yarawnahu ba'idan wa qariba. Baca Gir. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Wasbir sabran jamila. Allah. Jadi nanti di akhirat itu ada hari itu 50,000 sanah di padang mahsyar itu.